Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Ada firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari yang indah ini, yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-37 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Amin. Haleluya. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini penuh dengan lika-liku. Terkadang kita menyakiti dan disakiti. Jika kita disakiti, maka segeralah mengampuni agar kita juga diampuni. Dalam konsep pengampunan yang Tuhan bagikan, hari ini kita akan diingatkan kembali tentang sudut pandang yang sangat banyak tentang apa itu pengampunan. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, merupakan bagian ayat yang harus kita selidiki dan pahami dengan utuh. Kita tidak bisa mempunyai pengertian yang cuma satu bagian tanpa melihat keseluruhan kitab suci. Memahami hal ini mesti melihat kerangka yang utuh, bahwa keadilan, penghakiman, dan kekudusan Tuhan tidak boleh diabaikan. Maka kita tidak bisa menganggap penghakiman sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan, karena ini adalah perintah dari ayat yang ke-37. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, kita mesti melihat ayat 37 dengan kesatuan bagian yang lain, dan tidak ada bagian dalam kitab suci yang mengizinkan kita meremehkan keadilan Tuhan dan penghakiman Tuhan. Itu sebabnya menghakimi itu wajib dikerjakan, memberikan penghakiman itu harus, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan penghakiman mesti dikerjakan dengan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan pola atau prinsip yang mutlak dan benar. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak punya prinsip yang mutlak dan benar, kita tidak boleh menjadi hakim. Kalau kita tidak tahu batasan mana yang benar, mana yang salah, kita tidak boleh memutuskan perkara seseorang itu benar atau salah. Kalau kita sendiri sangat kabur tentang mana kehendak Tuhan dan mana yang Tuhan benci, maka kita tidak boleh menjadi hakim dalam perkara siapapun. Inilah hal pertama, Tuhan Yesus mengingatkan untuk memiliki penghakiman yang benar. Jangan berdasar apa yang kelihatan oleh matamu sendiri. Ini dikatakan di dalam Injil Yohanes. Hal yang kedua, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, selain kita memiliki prinsip atau konsep tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak, kita harus mengetahui yang kedua, yaitu penghakiman diberikan sebelumnya sudah ada peringatan dan belas kasihan. Tuhan menghakimi pada akhir nanti, setelah sebelumnya Dia memberikan peringatan dan belas kasihan. Waktu peringatan dan belas kasihannya ditolak, maka manusia harus masuk dalam penghakiman. Tuhan tidak membiarkan manusia tanpa pilihan dan tanpa kesempatan. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia tanpa ada kemungkinan untuk keluar dari keberdosaannya. Setelah kemungkinan ini pun manusia tolak, maka penghakiman harus datang. Setelah seruan pertobatan pun ditolak, maka penghakiman pun harus datang. Jadi penghakiman mutlak harus ada, dan keseimbangan kasih, anugerah, dan peringatan. Tetapi yang dimaksud dalam ayat 37 adalah penghakiman itu harus dilihat dari sisi yang lain lagi.
Dalam ayat yang ke-37, penghakiman dikerjakan bukan dengan saya menjadikan diri saya standar, tapi saya menjadikan firman Tuhan sebagai standar. Tapi itu belum cukup, karena ayat 37 mengatakan, jangan menghakimi, jangan menghukum, ampunilah. Ini berarti Tuhan menuntut kita untuk tidak selalu menempatkan diri kita sebagai orang yang menghakimi atau orang yang sedang kena kesulitan karena kejahatan orang lain. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mesti memikirkan sudut pandang yang lain, yaitu kita pun bisa dalam keadaan perlu anugerah, perlu pengampunan. Ini hal yang pertama yang Tuhan ajarkan. Kekuatan mengampuni itu datang dari pengertian bahwa kita bisa dalam posisi perlu anugerah. Waktu orang datang kepada kita dan mengatakan ampuni saya, kita ingat kali ini dia yang datang kepada kita. Tapi nanti ada waktunya di mana kita yang perlu mengemis-ngemis meminta ampun kepada orang lain. Ini hal yang pertama yang Tuhan ajarkan dalam ayat 37. Dan ini hanya mungkin kalau kita mempunyai kejelasan tentang kesalahan orang lain. Saya tahu orang itu bersalah dan saya tahu saya juga dirugikan. Tapi sebelum saya memberikan penghakiman, apapun saya mesti pikirkan, pernahkah saya pun dalam keadaan perlu belas kasihan itu? Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah memberikan contoh tentang orang yang pernah pinjam uang sama raja. Dia tidak ingat waktu keadaan dia sedang mengemis-ngemis memohon untuk mendapatkan pengampunan. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita dalam usaha mengampuni, bagaimana kita mempunyai kekuatan pengampuni adalah merenungkan hal ini. Saya berada dalam posisi perlu belas kasihan. Apakah ada orang di sini yang belum mengerti dalam posisi minta belas kasihan? Karena tidak mungkin kita tidak pernah mengalami ini. Kita pasti pernah mengalami waktu datang kepada Tuhan. Waktu datang kepada Tuhan dengan penuh dosa, kita mengatakan, Tuhan ampuni dosa saya. Di dalam Mazmur dikatakan, jika engkau mengingat-ingat dosaku ya Tuhan, aku pasti binasa. Jika Tuhan timpakan kepadaku apa yang layak karena dosa saya pasti binasa. Jadi ini adalah permohonan belas kasihan. Bapak ibu saudara datang kepada Tuhan dengan mengemis, dengan minta tolong Tuhan ampuni. Orang kalau sudah berdosa kemudian datang, tidak mungkin berani mengucapkan kalimat-kalimat yang terlalu tinggi kepada Tuhan. Dia akan merendahkan diri kemudian mengatakan, Tuhan ampuni saya orang berdosa ini. Saudaraku di dalam Tuhan, maka hal yang Tuhan bagikan untuk kita mempunyai kemampuan untuk mengampuni adalah kita mengambil posisi orang yang bersalah, bukan ambil posisi orang yang sedang berhak memberikan penghakiman apapun. Ini pengertian yang dikandung dalam kalimat jangan menghakimi. Maksudnya menghakimi adalah jangan terus pikir menentukan nasib orang, sekali-kali pikir bahwa diri kita pun bisa dalam posisi mendapat atau memohon belas kasihan dari orang lain. Karena itu hindarilah menghakimi, tetapi bukalah sikap yang mudah mengampuni orang lain. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita semua sudah mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi kita lewat firman Tuhan pagi hari ini. Tidak seorang pun yang mengangkat kita menjadi hakim atas orang lain. Oleh sebab itu jangan pernah menghakimi. Tetapi ketika ada orang yang bersalah kepada kita, mari kita lepaskan pengampunan. Mengampuni memang berat dan sulit, tetapi melepaskan pengampunan akan melegakan bagi kita sendiri, tetapi juga orang yang kita ampuni. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita hiasi kehidupan kita dengan menaburkan benih kasih, menaburkan kebaikan, bahkan senantiasa melepaskan pengampunan kepada siapa saja. Maka hidupmu akan penuh warna, dan warna itu mendatangkan sukacita di dalam hidupmu, karena kasih Allah yang mewarnai kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.